Kau orang miskin. Aku hutang sedikit upahmu, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aduh. Kenapa kau macam-macam dengan pekerja rendahan? Uang berobat anak perempuannya sendiri tidak bisa terkumpul. Aku adalah orang yang ditakdirkan bertemu dengan Dewa Xuanmen. Karena bertemu denganku maka ilmu pengobatan Xuanmen dan mata dewa akan kuajarkan padamu. Barusan. Sepertinya ada yang mengatakan sesuatu padaku. Siapa? Siapa yang mengatakan sesuatu padaku? Akhirnya sadar. Beristirahatlah yang baik. Apa yang terjadi ini? Mataku yang kiri ini ternyata bisa tembus pandang kitab suci Xuanmen, ternyata adegan tadi bukan mimpi. Aku benar-benar mendapatkan sebuah kitab suci Xuanmen yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan juga sepasang mata dewa yang bisa melihat segala sesuatu bagus sekali, penyakit duo-duo akhirnya bisa disembuhkan. Mata dewa, buka. Benar, ini sel induk hematopoietik di sumsum tulang yang bermasalah. Inilah yang menyebabkan leukemia ayah duo. Duo akan menyelamatkanmu sekarang. Tercatat dalam kitab obat mata Dewa Xuantian, tidak hanya bisa tembus pandang, tetapi juga bisa membunuh secara tepat sel-sel mutan di dalam tubuh. Semoga berhasil. Duo-duo, penyakitmu sudah sembuh. Ayo, kita pulang. Dengan mata Dewa Xuantian, mulai sekarang, aku pasti bisa membuat duo-duo hidup bahagia. Wah, siapa ini? Sampah yang kuusir keluar. Masih berani jalan-jalan? Anjing gila. Masih keras mulutmu. Baik, sepertinya kemarin belum cukup membuatmu mengerti. Hari ini aku akan menghabisi anak perempuanmu juga. Kalau aku tidak membuatmu tumbang, namaku bukan Huo. Kalau kau tahu diri, cepat berlutut padaku. Mencari mati. Tubuhku. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Ya ampun, suamiku wajahmu. Kenapa kau tiba-tiba setua ini? Bawa aku ke rumah sakit. Cepat bawa aku. Orang miskin, apa yang kau lakukan pada suamiku? Dia yang mulai duluan. Perbuatan jahatnya terlalu banyak. Tuhan tidak tahan melihatnya. Dia mendapat balasan. Aku hanya menegakkan keadilan. Suamiku bangunlah. Aku salah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Semua ini karena kalian sendiri, nikmatilah sisa waktu kalian. Ayah, aku takut. Ayo cepat pergi. Jangan takut, ayah akan membawamu pulang. Ada apa? Tidak tahu, orang yang baik-baik saja kok tiba-tiba jatuh. Hei, bukankah itu pasien? Orang ini sepertinya tidak akan bertahan, ya? Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ibu ini menderita gagal jantung akut, jika ditunda sebentar lagi, dia akan benar-benar tiada. Maaf sekali, saya sudah tidak berdaya. Persiapkan mentalmu. Tunggu. Orang ini masih punya secercah harapan. Apa yang kau lakukan? Dari mana datangnya orang gila ini? Orangnya sudah meninggal. Kau bisa merebutnya dari tangan maut, mengambilnya kembali, dia sadar. Bu, aku hidup kembali. Benar-benar hidup kembali. Bagaimana mungkin? Kau berisik sekali. Bu, kau hampir membuatku ketakutan setengah mati. Apa yang sebenarnya terjadi padaku tadi? Terima kasih. Boleh aku tahu nama penyelamatku? Panggil saja Lu Chen. Kartu emas ini, kau harus menerimanya. Tidak seberapa, 10 juta. Hanya untuk harga 1 nyawa. 10 juta, aku ambil seenaknya uang sebanyak itu. Halo, Lu Chen. Cepat datang. Lu Chen Xiaoan jatuh dari gedung sekolah operasi darurat di Rumah Sakit Rakyat ke-7. Ayah, ada apa? Bagaimana keadaan duo-duo? Dua-dua bersamaku, dia sudah jauh lebih baik. Jangan khawatir, kami segera sampai. Ibu. Sayang, wajahmu hari ini jauh lebih baik. Ayah memberiku jarum suntik. Tidak sakit, aku bermimpi menjahit tulang. Setelah bangun, sudah baik. Suntik? Leukemia duo-duo,
Bagaimana mungkin hanya dengan beberapa suntikan bisa sembuh? Mungkin saja, pihak rumah sakit menipunya. Kebohongan putih. Sepertinya tidak ada masalah, setelah pulang nanti, aku akan menggunakan jarum untuk memulihkan anakku lagi. Keluarga Luan, fraktur tertutup tibia kaki kanan, operasi berjalan lancar. Bayar uang buka rawat inap dulu, 50.000. Adik junior Nianchu. Ku dengar keponakanmu terluka. Kebetulan aku baru selesai rapat di dekat sini mampir untuk melihat. Bagaimana keadaan keponakanmu sekarang? Operasinya lancar, kan? Terima kasih atas perhatiannya. Operasinya sangat lancar, hanya perlu rawat inap untuk observasi. Apakah aku perlu bantu bayar uang muka? Aku punya uang tunai di sini. Tidak usah merepotkan Tuan Pei, kami sendiri yang mengurus. Pei Zixuan, ngapain kau ke rumah sakit? Tentu saja aku mau menjenguk keponakanku. Kau ini cuma pria yang numpang. Berani-beraninya, mau menghalangiku? Uang jaminan keluarga Luan belum dibayar, kan? Usahakan bayar hari ini. 50.000 sekarang pasti bukan jumlah kecil buatmu, benar, kan? Ku dengar kau dipecat dari pusat terapi. Dan dua-dua harus berobat. Nianchu, biayanya bisa saya bayar dulu. Tidak usah, kami bisa urus sendiri. Adik, kenapa sungkan sama saya? Selama ini kau harus kerja, sambil mengurus anak, apa yang sudah dilakukan Lu Chen untukmu? Seorang pria yang tidak bisa menafkahi keluarga, malah membebani istri dan anak, itu soal tanggung jawab. Kalau kau punya harga diri, jangan halangi dia, dan Nianchu bercerai. Aku akan merawatmu dan anak-anak, memberi mereka hidup yang tidak bisa kau berikan. Setelah bercerai, aku akan memberimu 200.000, mimpi apa kau? Nianchu bersamamu, hidupnya menderita, perlu kuku jelaskan. Kau harus tahu diri. Tahu kapasitasmu. Cukup. Lu Chen adalah suamiku. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa, aku tetap memilihnya. Kau tidak berhak merendahkannya. Nianchu, adik. Baiklah, kau bisa pergi. Kenapa kau menyusahkan dirimu sendiri? Ikut aku, kau akan hidup mewah, tanpa kekurangan. Bukankah itu lebih baik daripada bersamanya? Urusan keluarga kami, bukan urusan orang luar. Mulai hari ini, aku akan membuat istriku hidup sejahtera. Jangan ada yang menghina aku dengan kemiskinan. Sebelumnya aku menyelamatkan Shen Yutang. Dia memberiku 10 juta. Asalkan uang di kartu ini diambil, semua masalah bisa selesai. Apa kau benar-benar berpikir bisa bangkit kembali? Kau bahkan untuk anak kandungmu sendiri biaya rawat inap saja tidak bisa kumpulkan, apa yang bisa kau sombongkan? Siapa bilang aku tidak mampu? Jangan pura-pura di sini. Aku ingin lihat bagaimana kau bayar uang ini. Nianchu, percayalah padaku, aku tidak akan membuatmu dan anak menderita lagi. Aku percaya padamu. Percaya. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Kita lihat saja. Jangan sampai kau mempermalukan dirimu sendiri. Baik. Aku tunggu hutangku pada Nianchu dan anak. Akan kubayar satu persatu. Lu Chen, apapun yang terjadi aku akan menemanimu. Tenanglah, untuk Anan biaya berobat akan segera kubayar. Bapak, apakah Bapak datang untuk membayar deposit Luan? Ya, bayar 50.000, tambah 100.000 untuk perawatan selanjutnya. Baik, Bapak tunggu sebentar. Bapak, biaya sudah lunas, ini kartu emas Bapak. Nianchu, mulai sekarang aku ada di sini. Bagaimana kalau aku pinjam dulu dari ibuku? Tidak usah. 50.000 bukan jumlah kecil. Jangan memaksakan diri. Nianchu, sudah kubilang uang ini bisa kutantai dulu. Kita sudah bersama sebagai sesama murid, jangan sungkan padaku. Kata sandinya tidak berubah. Masih yang dulu, pakai saja. Aku bilang tidak usah. Coba lihat. Kau sudah membuat Nianchu seperti apa? Sampai tidak bisa membayar biaya rawat inap anak. Masih bertahan mati-matian. Lelaki sepertimu. Sudah selesai? Kalau sudah, minggirlah. Kau menghalangi orang antre. Yang di depan jadi bayar atau tidak? Kalau tidak bayar, biar kami duluan. Nomor rawat inap. Luan, bagian ortopedi. Operasi kemarin. Fiksasi internal fraktur tibia Luan. Rawat inap pasca operasi. Uang jaminan 100 juta, bagaimana pembayarannya?
Pak, kartu Bapak ini. Ada apa? Saldo menunjukkan 20 miliar. Ini kartu Black Diamond. Berapa? 20 miliar. Aku tidak salah lihat. Tepat 20 miliar. Tidak mungkin. Kau salah lihat. Lihat sendiri, Pak. Lu Chen. Kau dapat uang sebanyak itu dari mana? Bayar jaminan 100 juta. Omong-omong, ada kamar VIP kosong. Upgrade untuk anakku. Ada. Akan saya urus sekarang, Pak. Ayah, kita sudah punya banyak uang? Cukup. Kalau begitu bisa beli jeruk lebih banyak untuk kakak? Beli 1 keranjang pun bisa. 20 miliar? Dari mana dia punya 20 miliar? Penyakit duo-duo tiba-tiba sembuh. Sekarang kartu ini lagi. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tuan Lu, ruang VIP sudah disiapkan kamar pribadi di lantai 12. Ini kwitansinya. Simpan baik-baik, terima kasih. Ayo lihat An Lu Chen, lebih baik kamu jelaskan dengan jelas, dari mana uang ini, bukan urusanmu. Zaman sekarang, orang kaya itu rendah hati. Dari mana sampah ini punya uang? Ini ayah. Kakiku kamu gambar terlalu panjang. Kakimu memang panjang, kan? Sakit enggak? Nggak sakit, cuma agak bengkak. Bengkak itu wajar, tulangnya sedang menyembuh, tapi tulangnya sudah tersambung, tapi meridian di sekitarnya tersumbat parah. Warna merah gelap, akupunktur seharusnya bisa melancarkannya. Mau ngapain kamu? Menyuntik An beberapa tusuk melancarkan meridian. Menusuk di sini. Perlu panggil dokter? Tidak perlu. Kamu lihat saja. Weh, ada rasa hangat. Di dalam kaki naik ke atas. Normal, ini titik Xuanzong membantu penyembuhan tulang. Enak banget. Teknik ini. Keluarga tidak boleh seenaknya melakukan akupunktur pada pasien. Saya dokter. Kamu punya sertifikat dokter profesional. Punya. Mau lihat? Kaki ayah terasa hangat. Gak bengkak lagi. Apa yang kamu tusuk? Membantu melancarkan bagian yang tersumbat. Jadi aku bisa main bola sebentar lagi? Istirahat dulu 2 bulan, baru pikirkan soal main bola. Baiklah. Ini jangan disentuh. Oh ini. Biarkan aku, kamu temani anak bicara. Paket akupunktur ini bukan baru dibeli. Dia sebelumnya belum pernah belajar kedokteran. Kenapa tiba-tiba bisa akupunktur? Leukemia duo-duo. Sekarang kaki An. Caranya menusuk jarum tidak seperti yang baru belajar. Mereka berdua sudah tidur. Kamu juga kembali tidur. Aku jaga malam. Gak buru-buru. Aku ingin bicara denganmu. Bagaimana penyakit duo-duo bisa sembuh? Disembuhkan dengan jarum. Jarum yang kamu tusuk untuk An hari ini. Tekniknya sama seperti yang untuk duo-duo, benar kan? Benar. Semuanya adalah 12 jarum Xuanmen. 12 jarum Xuanmen. Kamu sebelumnya tidak belajar kedokteran. Benar. Kamu bekerja di klinik terapi selama 3 tahun, bahkan hernia nukleus pulposus pun tidak bisa kamu pijat dengan baik. Sekarang kamu bisa menyembuhkan leukemia, bisa menyembuhkan patah tulang. Aku tidak bodoh, kamu pasti mengalami sesuatu. Apa sebenarnya? Malam itu di depan klinik terapi. Hari itu aku tidak sengaja meneteskan darah ke pecahan tempurung kura-kura. Dia memberikan 2 hal padaku. Satu disebut mata Yinxi, bisa melihat meridian dan qi dalam tubuh manusia. Satunya lagi adalah 12 jarum Xuanmen, bisa melancarkan meridian dan mengatur qi dan darah. Penyakit leukemia duo-duo. Di mata Yinxi, itu adalah titik hitam di sumsum tulang. Jarum bisa, menghancurkan titik-titik hitam ini. Apa itu? Satu adalah mataku.
Satu lagi adalah aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Penyakit leukemia 22. Di mataku, itu hanyalah segumpal ki hitam. Bu, semalam aku mimpi. Aku bermimpi seseorang menjahit tulangku. Mata Yinsi yang kamu katakan itu, sekarang bisa melihat apa? Bisa melihat perasaanmu. Di antara perasaanmu dan meridian perikardium, ada gumpalan kecil energi abu-abu. Tidak besar tapi warnanya agak gelap. Belakangan ini karena lelah, dahimu sering terasa tegang. Benar, kan? Kau benar-benar bisa melihatnya? Bisa melihat. Ini bukan kemampuan khusus. Ini diagnosis penglihatan dalam pengobatan Tiongkok. Ditambah dengan persepsi terhadap meridian. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Aku ingin memastikannya dulu. Kemampuan ini datang terlalu tiba-tiba, aku juga perlu waktu untuk memverifikasinya. Lu Chen, dulu kau cerita semuanya padaku. Waktu gajimu dipotong Huo Zenan, kau cerita padaku. Waktu hujan, kau di depan klinik berdiri 3 jam. Menunggu pasien pun kau cerita padaku. Sekarang kau tiba-tiba bisa segalanya, tidak cerita apa-apa padaku. Apa kau pikir aku akan takut? Kau takut? Aku istrimu. Yang aku takut adalah kau menderita diam-diam tanpa memberitahuku. Baik. Mulai sekarang tidak akan sembunyikan apapun darimu. Tuan Huo, semua hasil pemeriksaan sudah keluar. Saya sarankan kalian bersiap mental. Dokter, sebenarnya penyakit apa? Sudah daftar 2 hari, periksa banyak item, setidaknya beri kepastian, kan? Gagal fungsi multi-organ. Hati dan ginjal, 3 sistem jantung bermasalah bersamaan. Indikator fungsi hati 12 kali lipat di atas normal. Filtrasi ginjal hanya sepertiga dari normal. USG jantung menunjukkan otot jantung menyusut dengan cepat. Bisa diobati? Terus terang saat ini, untuk kasus seperti ini di dalam negeri, tidak ada pengobatan yang efektif, kami tidak dapat menemukan penyebabnya, bukan virus, bukan racun, bukan autoimun, saya hanya pernah melihat satu laporan serupa di literatur, itu kasus dari Amerika, pasien dari muncul gejala hingga meninggal total 17 hari. Tidak mungkin, dia tiba-tiba keriput di wajah. Bagaimana bisa mati? Mungkin salah periksa. Periksa lagi. Kami sudah melakukan pemeriksaan paling lengkap Tuan Huo. Dalam pengalaman kalian baru-baru ini apakah ada kontak dengan orang spesial, atau terjadi sesuatu yang aneh? Lu Chen. Ya, dia. Dialah yang berbuat ini. Siapa yang melakukannya? Seorang miskin bernama Lu Chen. Dulu bekerja di toko suamiku. Dia melotot ke suamiku. Suamiku jadi begini. Dari sudut pandang medis tatapan tidak mungkin menyebabkan kerusakan organ. Hanya dia yang bisa menyembuhkanku. Dia bisa membuatku begini. Pasti bisa mengembalikanku untuk mencarinya. Xiao Lu, jarum dan perban yang kamu minta sudah kubawakan. Terima kasih, Paman Zhou. Berikan saja padaku. Xiao Lu. Tolong selamatkan suamiku. Kamu datang untuk apa? Lu Chen, masalah dulu itu salah kami. Kami yang buta. Semua kesalahan ada pada kami. Tapi suamiku benar-benar sekarat. Direktur Liu dari Rumah Sakit Rakyat Pertama bilang dia tidak akan bertahan lebih dari 17 hari. Kenapa jadi setua ini? Lu Chen, kau boleh pukul atau marahi aku. Berapapun yang kau minta, akan kukumpulkan. Tolong selamatkan suamiku. Dulu dia itu brengsek, tapi dia juga ayah dari 2 anak. Kalau dia pergi, keluarga kami akan hancur. Bagaimana kalau ku bilang tidak? Kau tidak boleh membiarkannya mati begitu saja. Aku sudah sering melihat orang mati. Saat dua-dua hampir mati. Kalian sedang apa? Apa yang dikatakan Huo Zenan padaku? Suruh aku cabut selangnya lebih awal. Hemat biaya pemakaman. Kalian masih ingat perkataan itu? Xiao Lu, banyak orang yang merekam, loh. Terserah mau rekam atau tidak. Aku tidak takut direkam orang. Lepaskan aku. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Pelan-pelan, tidak usah diantar. Mas. Benar.
Xiao Lu, benar-benar tidak menolong. Katanya tidak bisa. Beberapa orang. Meski ditolong, tetap jadi bencana. Paman Zhou. Ada yang mengajakku ke Bau Hetang. Aku pergi dulu. Ini adalah pengelola Shu dari Bau Hetang. Sudah lama mendengar nama Tuan Lu. Pengelola Su terlalu sopan. Tuan Lu, saya tidak akan bertele-tele. Tapi selama ini, saya terus mencari orang yang benar-benar paham meridian dan menguasai metode kuno. Saya ingin meminta Anda menjadi dokter utama Bau Hetang. Biaya konsultasi Anda tentukan sendiri. Semua bahan obat dan alat-alat disediakan oleh toko. 3 hari. Tuan Lu, Direktur Shen selama ini, telah mendanai banyak dokter terkenal untuk praktik di sini, tapi posisi dokter utama selalu dikosongkannya. Dia bilang posisi ini harus diberikan kepada yang benar-benar menguasai metode kuno. Nyawaku adalah hasil pertolonganmu. Hari itu di depan apotek, dokter tua bilang denyut nadiku sudah hilang. Kamu menusukkan 3 jarum, dan rasa sesak di dadaku hilang. Itu bukan akupunktur biasa. Itu adalah sesuatu yang telah hilang. 12 jarum Xuanmen. Memang bukan teknik biasa. Dia tahu. Bu Shen, niat baikmu saya hargai. Tapi untuk saat ini, saya belum berencana menjadi dokter tetap. Kenapa? Saya masih harus merawat 2 anak di rumah. Anak perempuan saya baru keluar dari rumah sakit. Anak laki-laki saya gips kakinya belum dilepas. Urusan klinik, nanti saja setelah mereka stabil. Saya bisa menunggu. Apa? Saya bilang saya bisa menunggu. Posisi dokter kepala, kalau kamu tidak datang, akan saya biarkan kosong. Kapan saja keluargamu sudah beres, kapan saja kamu datang lagi. Bu Shen, kenapa repot-repot? Pak Lu, saat kamu menyelamatkan saya, kamu tidak bertanya apakah saya layak diselamatkan. Saat saya memberikan kartu ini, kamu juga tidak bertanya kenapa saya memberi sebanyak itu. Sekarang saya datang mengundangmu, kamu malah bertanya kenapa repot-repot. Kamu ini pandai bicara, sayang kalau tidak jadi pengacara. Orang bisnis memang jago bicara. Baik, setelah anak laki-laki saya lepas gips, saya akan memberi jawaban. Baik, saya tunggu jawabanmu. Wanita ini tidak sederhana, tapi nalurinya dalam menilai orang cukup tajam. Siapa yang memotret foto ini? Detektif swasta, sudah 2 hari mengikutinya. Shen Yutang menawarkan berapa? Tidak berhasil mencari tahu. Tapi menurut orang dalam di Bau Hetang, Shen Yutang ingin memberikan posisi dokter kepala kepadanya. Seorang magang di tempat terapi, duduk di kursi dokter kepala Bau Hetang. Shen Yutang, gila atau buta? Tuan? Shen Yutang punya pengaruh besar di lingkaran bisnis Jiangzhou. Jika Lu Chen benar-benar terhubung dengannya, aku tahu, tidak perlu kau bilang. Tuan Muda Pei. Kau bilang padaku sebelumnya. Ada beberapa hal yang bisa membantu. Seorang yang tidak dikenal. Sedikit bisa pengobatan Tiongkok. Akhir-akhir ini cukup populer. Shen Yutang ingin mempekerjakannya sebagai dokter. Aku lihat video akupunturnya. Memang ada isinya. Sampai level mana? Jawab dulu. Kalian butuh berapa? Tergantung jalurnya. Kalau dari aliran Gu, harganya beda. Aliran Gu itu apa? Wajar Tuan Muda Pei tidak tahu. Lingkarannya sangat sempit, tapi isinya bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Kirim dulu videonya padaku. Aku cari orang untuk cek jalurnya. Baik, tapi aku punya syarat. Bagaimanapun kalian melakukannya, jangan sentuh Sun Yanchu. Dia orangku. Tuan Muda Pei masih setia. Baik, aku catat. Aku tidak peduli kau dukun sejati, atau dukun palsu. Berani kau sentuh milikku. Aku buat kau tidak bisa bertahan di Jiangzhou. Apa yang kamu gambar, duo-duo? Lehernya seperti tali rami, itu jerapah. Lihat, ini ekornya. Ini kakinya. Kaki jerapah tidak sebesar ini. Yang ku gambar sebesar ini. Jangan bertengkar. Siapa yang masih bertengkar, mangkuknya akan ditambah ketumbar. Jangan pakai ketumbar. Besok dingin. An-an, pakai ini. Lengan bajumu sudah robek. Aku belikan yang baru. Masih bisa dipakai, jangan boros.
Uang di kartu itu cukup untuk waktu lama. Meski cukup, harus hemat. Di bawah hetang, apa kamu jadi pergi? Pergi, tapi tidak sekarang. Kenapa? Utang budi pada Shen Yutang terlalu besar. Dia kasih 10 juta dan perpanjang kontrak dokter kepala. Perlakuan itu tidak normal. Aku harus tahu tujuannya dulu, sebelum memutuskan. Kamu pikir dia punya tujuan lain? Belum tentu, tapi lebih baik hati-hati. Ayah, hidungku gatal. Ini keracunan, bukan keracunan makanan. Ada orang yang menaruh racun di saluran Qi dan darah. Menggunakan obat dingin dengan racun yang dibawa oleh Qi. Masuk ke sumsum tulang melalui meridian. Leukemia 22. Kebetulan rongga sumsum adalah bagian terlemah. Ini seperti langsung menusuk celahnya. Ada apa? Tidak apa, mungkin sedikit kedinginan. Aku buatkan dia segelas banlangen. Tempat-tempat yang dua-dua kunjungi 2 hari ini selain rumah sakit ya rumah. Rumah sakit memberinya obat biasa. Semua makanan di rumah aku yang urus sendiri. Tinggal satu kemungkinan. Mungkin ada seseorang di jalan menuju sekolah, atau di sekolah yang menyentuhnya. Ramuan dingin. Harus kontak dengan kulit atau makanan. Baru bisa masuk ke tubuh. Orang yang menggunakan cara ini tahu sumsum tulangnya pernah rusak. Ini bukan kecelakaan. Ini ditujukan padaku. Ayo minum. Setelah minum, ayah pijat tanganmu. Apa akan sembuh setelah dipijat? Akan sembuh. Ayah di sini. Tidak ada yang boleh membuatmu tidak nyaman. Ayah, aku ingin tidur. Ayo, ayah gendong kamu masuk. Siapapun yang berani menyentuh anakku, akan kubuat menyesal lahir ke dunia. Xiaolu, telepon malam-malam begini. Paman Zhou, ada satu hal yang merepotkanmu. Anak perempuanku 2 hari ini, selain rumah sakit dan rumah pergi kemana saja, di jalan sekolah, apakah ada yang menyentuhnya? Kamu curiga apa? Ada yang memberinya sesuatu. Yang masuk melalui meridian. Caranya sangat terampil. Saya sudah 20 tahun bekerja di pusat terapi, pernah dengar dari orang tua tentang hal ini, menggunakan ramuan dingin sebagai pemandu meridian. Disebut Toguin. Dulu itu cara mengobati racun panas. Jika digunakan, sebaliknya, itu cara untuk menyakiti orang. Paman Zhu, kamu kenal banyak orang. Tolong carikan informasi. Akhir-akhir ini, apakah ada orang di pasaran yang membeli musk, borneol, dan tanduk badak yang bersifat dingin bubuk tanduk? Atau menanyakan resep semacam ini? Baik, besok aku akan mencarikan untukmu Xiaolu. Kamu membuat siapa marah? Saat ini belum pasti. Tapi aku akan mencari tahu. Di sini, mengawasi jendela rumahku berdiri setidaknya 1 jam. Itu berarti dia sudah melakukan pengintaian, tahu kapan anak ada di rumah kapan pergi, bukan karena niat mendadak. Ini sudah direncanakan. Kemurnian mus tidak rendah. Bukanlah obat yang bisa dibeli di apotek biasa. Ramuan dingin tingkat ini orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Orang di belakangnya punya akses. Tidak peduli kamu anak buah Pei Zixuan atau siapapun. Ini yang terakhir. Lain kali, kamu tidak akan punya kesempatan berdiri di bawah pohon ini. Video sudah ditonton. Teknik tusuk jarumnya memang ada jalannya, tapi bukan yang biasa dari tempat penginapan itu. Aku mencari orang di aliran yang paham metode kuno. Sudah diperiksa. Katanya mirip variasi dari 12 jarum Xuanmen. Apa itu, 12 jarum Xuanmen? Tuan Pei tidak perlu tahu terlalu banyak. Aliran ini sudah lama tidak muncul di dunia persilatan, banyak yang mengira sudah punah. Sekarang, tiba-tiba muncul pemuda seperti ini, di kalangan sudah ada yang menyebarkan berita. Aku tidak tertarik dengan semua ini. Aku hanya tanya padamu. Bisakah kau membuatnya jatuh dan kehilangan reputasi? Membuatnya kehilangan reputasi itu mudah. Tapi untuk menyentuh orang seperti dia, harus tahu titik lemahnya dulu. Bagaimana situasi keluarganya? Seorang istri, 2 anak. Anak perempuannya baru keluar dari rumah sakit. Leukemia. Itu dia. Tapi jarum bisa melancarkan, juga bisa menyumbat. Metode yang benar bisa menyelamatkan nyawa. Sebaliknya digunakan, itu mempercepat kematian. Kau mau menyentuh anak perempuannya? Untuk membuatnya goyah, cara paling mudah adalah menyerang di tempat yang tak bisa dia lindungi. Tuan Pei, tenang, aku punya batasan.
tidak perlu melukai. Asal membuatnya panik. Begitu panik, celah akan muncul. Pernah dengar Toguin? Menggunakan obat dingin untuk menarik ke dalam ki dan darah, membuatnya tampak lelah dan tidak nyaman, tidak mematikan dan sulit terdeteksi. Hanya gejala pusing dan demam ringan. Tapi anaknya baru sembuh. Dengan gangguan ini, ayahnya pasti akan kebingungan. Pemeriksaan biasa tidak akan menemukan. Untuk mengatasi Toguin, Harus menggunakan moksibusi yang sesuai. Dokter biasa tidak punya kemampuan ini. Nona Su, kami tidak akan menyentuh Anda. Tenang. Duo-duo, seorang anak berusia 6 tahun. Tapi, kalau bukan karena ayahmu, Yang bersikeras berebut Nianchu denganku, aku tidak akan mengambil langkah ini. Lu Chen, kau yang mencari ini. dapat kabar. Pasar obat pinggir utara. 3 hari lalu, seseorang membeli 50 gram kesturi kualitas atas, bayar tunai. Orangnya kecil kurus, di pipi kanannya ada tahi lalat hitam. Orang pasar bilang wajahnya asing, bukan pelanggan tetap. Tahu namanya? Tidak pakai nama asli, nama keluarga yang didaftarkan palsu. Tapi aku tanya lebih. Waktu orang itu pergi, dia angkat telepon. Pedagang di sebelah dengar dia, panggil lawan bicaranya, Jiuge. Jiuge. Orang jalanan. Nama keluarga Xie, julukan Xie Jiu, dulu buka klinik pijat di selatan kota, terus diperiksa. Karena tidak punya izin praktek, orang ini belajar sedikit pengobatan Tiongkok. Tapi tidak di jalan benar. Cuma urus hal-hal sesat. Klinik pijat Xiejiu. Pak Zhu, ada satu hal lagi yang merepotkanmu. Hari ini tolong awasi. Dua-dua pulang sekolah. Jangan biarkan dia makan apapun dari orang asing. Ada urusan, aku harus pergi sebentar. Mau kemana? Lihat rumahnya. Kak Jiu, orang Pei itu telepon lagi, mendesak, tanya kapan kita akan bertindak lagi. Apa yang terburu-buru? Waktu itu di depan TK, saya menaruh sedikit obat di baju gadis kecil itu, cukup untuk membuatnya demam ringan beberapa hari. Tunggu sampai Lu panik. Saat dia membawa anaknya ke sana kemari cari dokter, kita lakukan langkah selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah kedua adalah meningkatkan dosis. Saat ki dan darahnya lemah, beri lagi 1 dosis. Biarkan racun meresap ke sumsum tulang. Langkah ketiga, siapa? Siapa kau? Kau menyentuh anak perempuanku. Tuan Lu ternyata berhasil menemukan. Aku juga tidak heran. Pewaris 12 jarum pintu misterius pasti memiliki kemampuan melihat meridian. Karena kau tahu Tou Guyin, maka kau seharusnya juga tahu, resep ini sulit diatasi. Tanpa obat penawar di tanganku, penyakit dingin putrimu akan semakin parah setiap hari. Akhirnya. Kak Jiu, Obat penawarnya. di saku kiri saya, botol porselen putih. Donggui, Guizi, Fuzi, sisin kombinasi untuk menghangatkan meridian dan menghilangkan dingin, ditambahkan Dushiu dan Sanhuren, mengarahkan obat ke tulang. Ini benar-benar obat penawarnya. Siapa yang menyuruhmu menyentuh putriku? Dunia ini punya aturannya sendiri. Aku tidak akan menjual pemilik rumah. Pei Zixuan. Itu Pei Zixuan. Kamu ternyata mudah saja berbicara. Aturan di dunia ini adalah selamat dulu yang penting. Xiejiu. Hari ini aku tidak akan membuatmu cacat. Bukan karena keberuntunganmu, melainkan karena aku ingin kau menyampaikan pesan kepada Pei Sichuan. Pesan apa? Jangan sentuh keluargaku lain kali, aku tidak akan hanya menggunakan 3 jari. Dan juga energi jahat di dantianmu. Jika terus berlatih dengan obat dan jarum dalam 3 tahun meridian paru-paru Taiyin, tanganmu akan tersumbat total. Nanti bukan hanya memasang jarum, bahkan bernapas pun akan sulit bagimu. Hati-hati. Kemana saja kamu? Seharian tidak kelihatan. Duo-duo, makan ini. Manis. Obat atau permen? Ayah membelikannya khusus untukmu.
benar-benar manis. Wajah Duo-Duo bagaimana bisa sembuh? Dia bukan karena masuk angin. Ada yang memberinya obat. Obat apa? Bahan obat dingin bernama Touguin meresap ke dalam meridian secara khusus menyerang bagian tubuh yang paling lemah leukemia Duo-Duo. Kebetulan sumsum tulangnya masih dalam masa pemulihan, jadi reaksinya sangat cepat. Siapa yang melakukannya? Xie Jiu. Seseorang yang dulu membuka panti pijat di selatan kota. Pei Zixuan. Selama bertahun-tahun aku memanggilnya kakak senior. Bagaimana dia bisa berbuat seperti itu pada Duo-Duo? Aku sudah mendapatkan obat penawarnya, yang diminum Duo-Duo itu diambil dari tangannya, aku sudah menemuinya. Dia tidak akan berani menyentuh Duo-Duo lagi. Kamu sudah menemuinya? Xie Jiu itu? Itu adalah bekas saat menahan jarum tembaga bekas gesekan kecepatan tinggi. Pada jarum tanganmu tidak apa-apa. Kamu pergi sendirian, kan? Pergi sendirian untuk mencari seseorang yang bisa menggunakan obat untuk menyakiti orang. Aku sendiri sudah cukup. Kalau ada masalah seperti ini lagi, kamu beritahu aku akan pergi bersamamu. Nianchu, Aku tidak bicara basa-basi. Pei Zixuan datang untukku. Dia menargetkan Duo-Duo karena kamu adalah suamiku. Ini juga tanggung jawabku setengah. Kamu tidak bisa menanggung semuanya sendiri. sudahlah, mie-nya akan lembek. Kamu ini. Terjadi masalah sebesar ini, yang kamu bilang cuma mie-nya lembek. Mie yang lembek tidak enak. Aduh, Tuan Lu, aku pikir kamu tidak akan datang. Aku sudah berjanji padamu. Ini siapa? Ini istriku, Su Nianchu. Nona Su, saya sudah lama mendengar suamimu menyelamatkan nyawaku. Dia sudah bilang padaku, Shenzong, jangan sungkan. Tuan Lu, hari ini tamunya cukup banyak. Beberapa di antaranya dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangzhou. Nanti saya perkenalkan. Tidak usah diperkenalkan secara khusus. Hari ini saya hanya datang untuk makan. Baik, silakan duduk dulu. Saya sudah menyiapkan tempat di meja utama untukmu. Bao Hetang. Pengacara Wang itu yang sudah saya sebutkan kepada Anda, Lu Chen. Yang melakukan akupunktur di jalan itu. Ya, dia mengaku memiliki ilmu kedokteran turun-temurun, tapi tidak memiliki izin praktik. Juga tidak pernah belajar di sekolah kedokteran resmi dimanapun. Akhir-akhir ini cukup populer di video pendek. Tapi saya sudah periksa. Dia dulunya hanya magang di klinik fisioterapi. Magang klinik fisioterapi? Lalu bagaimana bisa berhubungan dengan Shen Yutang? Saya juga kurang tahu. Katanya menyelamatkan nyawa Shenzong. Tidak usah detailnya. Selamat, Bao Hetang, 30 tahun, Panji Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangzhou. Orang ini kelihatan asing. Apakah dokter baru yang direkrut Bao Hetang? Ini Lu Chen. Tuan Lu, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dialah yang menyelamatkanku di jalan. Oh, senang bertemu. Tuan Lu, Anda belajar dari aliran mana? Leluhur Anda tabib dari mana? Saya kenal banyak tabib tua dari Jiangzhou. Mungkin ada yang kenal. Bukan dari Jiangzhou. Leluhur saya, dari provinsi lain. Lukian. Maaf saya kurang tahu. Belum pernah dengar. Kalau begitu, surat izin praktik dokter Tuan Lu, diambil di provinsi mana? Apakah Anda lulus? Tidak ikut ujian. Berarti Anda praktik tanpa izin. Ibu Shen, posisi kepala dokter di Bao Hetang Anda, bagaimana bisa diberikan kepada yang tidak punya izin, anak muda ini? Pak Dewan Wang, saya Shen Yutang. Kemampuan saya menilai orang belum Anda percaya. Kemampuan medis Tuan Lu sudah saya rasakan sendiri. Tabib tua mendiagnosis 7 kondisi parah saat memeriksa nadi. Dialah yang menyelamatkan saya. Ibu Shen, pengobatan Tiongkok menekankan diagnosis berdasarkan pola. Satu kasus berhasil kadang-kadang tidak berarti kemampuannya mumpuni. Bagaimana jika kebetulan? Bagaimana jika asal-asalan? Pak pengacara Wang, Anda bilang kebetulan? Kalau begitu saya tanya satu hal. Silakan. Apakah lutut kanan Anda sekarang terasa sakit samar? Saat ditekuk dan diluruskan ada bunyi gesekan. Naik tangga lebih sakit daripada turun. Saat cuaca mendung dan hujan lebih terasa.
Bagaimana Anda tahu? Anda baru saja berjalan dari pintu ke meja ini, 27 langkah, di antaranya waktu kaki kiri menyentuh tanah lebih panjang 1,4 dari kaki kanan. Gaya berjalan orang normal, simetris kiri kanan tapi Anda tidak. Karena saat lutut kanan menyentuh tanah tekanan di luar panggul terlalu besar permukaan tulang aus. Ini bukan keajaiban pengobatan Tiongkok mengatakan melihat bentuk untuk mengetahui penyakit. Komisaris Wang, Tuan muda ini tebakannya tepat. Anda beberapa bulan lalu datang ke saya memeriksa lutut ini. Resep yang saya berikan saat itu juga diagnosis yang sama. Pengacara Wang, mari kita bicarakan hal yang sebenarnya. Tuan Lu, meskipun Anda punya keahlian dalam diagnosis tapi praktik tanpa izin tetaplah ilegal. Industri pengobatan Tiongkok punya aturan. Anda mau apa? Ini bukan jarum. Ini menggunakan jari, tidak melanggar hukum. Sakit sekali. Tuan Lu, apa yang Anda lakukan padanya? Dia akhir-akhir ini terlalu panas dalam. Panas lambung dan hati naik ke atas. Saya bantu melancarkan. Tindakan Pei Zixuan ini hanya peringatan. Hal yang kau suruh Xie Jiu lakukan. Aku tidak akan bicarakan di sini, untuk menjaga harga dirimu yang terakhir. Tapi kalau ada lagi lain kali. Yang aku bantu lancarkan bukan hanya lambung. Aku salah. Suruh orang antar Tuan Pei ke toilet. Direktur Shen tidak enak badan. Jangan biarkan dia kembali ke ruang pesta. Tuan Lu, tadi kau bicara soal lututku. Adakah cara pengobatan yang baik? Ada. Nanti setelah makan saya tuliskan resepnya. Tuan muda, saya sudah praktik kedokteran 40 tahun. Belum pernah lihat yang bisa memicu ki lambung dengan tekanan jari. Gerakan tanganmu itu bisa tidak? Tuan tua, makan dulu. Nanti sayurnya dingin jadi tidak enak. Baik, makan dulu. Jaga Tuan Pei baik-baik. Jangan biarkan dia masuk lagi dan mengganggu. Baik, manajer. Pak Tua, silakan bicara. Apa sebenarnya teknik Tuan Lu? Terima kasih Tuan Lu. Terima kasih Tuan Lu. Resepnya bagus, tulisannya rapi. Luar biasa. Sama-sama. Tuan Lu, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Da. Tuan muda, kemampuan medis Anda luar biasa. Saya orang tua ini kagum. Tuan Lu, budi Anda sangat besar. Tidak akan pernah terlupakan. Tuan Lu, sebelumnya Anda bilang, tunggu sampai gips An dilepas, lalu beri jawaban. Sekarang gipsnya sudah dilepas. Jadi saya sekalian tanya, apa pendapatmu? Boleh praktik di sini. Tapi aku punya 3 syarat. Pertama, praktik maksimal 3 hari seminggu. Di rumah ada 2 anak. Aku harus punya waktu untuk mereka. Tidak masalah. Kedua, aku hanya menangani penyakit sulit. Pilek biasa, sakit pinggang dan kaki, Dr. Sun dan yang lain lebih mahir dariku, jangan dilimpahkan ke aku. Baik. Nanti aku bilang ke Tuan Shu. Nomor antrean pasien biasa tidak pakai namamu. Ketiga, tarif konsultasi aku sendiri yang tentukan. Beberapa pasien mungkin hanya bayar puluhan ribu, ada pasien yang mungkin bayar ratusan ribu, hak menentukan harga ada di bawah hetang. Tidak ada potongan. Syarat ketiga aku setuju. Tapi satu hal, obat-obatan dan alat-alat bau hetang disediakan oleh toko. Tapi biaya obat dihitung terpisah. Adil. Kalau begitu aku akan umumkan sekarang. Mulai besok, Tuan Lu Chen akan resmi praktik sebagai dokter kepala bau hetang, khusus menangani kasus sulit. Baik. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya menunggu seorang ahli sejati. Praktik di sini. Tuan Shu, jangan berkata seperti itu. Kami yang tua-tua ini jadi tidak dianggap ahli. Kalian termasuk. Tapi Tuan Lu, dia itu monster. Xiao He, ambilkan beberapa kursi lagi keluar. Ada lebih dari 100 orang antre di pintu. Pagi-pagi begini kenapa banyak orang? Kami datang mencari Dr. Lu. Nomor antrean di luar Dr. Lu sudah habis didaftarkan pagi ini. Masih ada orang yang datang ke sini. Apakah perlu dibatasi nomornya? Jangan batasi, suruh Lausu atur. Untuk pasien biasa, serahkan pada Dr. Sun, yang sulit serahkan padaku. Apa yang dimaksud sulit? Yang tidak bisa ditangani Dr. Sun itulah yang sulit. Dr. Lu, saya insomnia sudah 10 tahun. Obat tidur semakin banyak diminum. Sekarang kalau tidak minum sama sekali,
tidak bisa tidur. Setelah minum hanya tidur 3,4 jam, bangun terus tidak bisa tidur lagi. Ki dari meridian jantung dan hati saling berhubungan, ki hati mengganggu shen jantung, emosi tertekan lama, ki hati terhambat, hambatan berubah menjadi api, api naik mengganggu shen. Bu He, sebelum Anda insomnia, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Suami saya meninggal 10 tahun lalu. Serangan jantung, tidak tertolong. Sehari sebelum pergi kami bertengkar. Lalu mulai insomnia. Ya, setelah itu awalnya mimpi. Mimpi dia kembali. Bangun lalu menangis. Lalu tidak menangis lagi. Tapi tetap tidak bisa tidur. Pikiran terus berputar. Semuanya tentang kata-kata pertengkaran hari itu. Merasa bersalah padanya. Ini bukan masalah tidur, Ibu, ini adalah ki hati terhambat. Hambatan lama berubah menjadi api, api mengganggu shen. Obat tidur hanya bisa memaksa tidur, tidak bisa menyelesaikan hambatan di meridian hati. Emosi tidak lancar, meridian tidak lancar, shen tidak bisa tenang. Saya akan menusukkan 5 jarum untuk Ibu. Xingjian dan Taichung ini untuk melancarkan hati, Shenmen dan Neiguan ini untuk menenangkan shen. Jarum terakhir di Baihui, untuk mengalirkan ki dan darah ke otak, membantu Ibu tidur. Jarum ditahan. 15 menit. Tutup mata. Jangan pikirkan apa-apa. Aneh. Sekarang saya merasa di atas kepala ada angin sejuk. Seperti ada angin masuk. Bukan angin. Itu qi dan darah sudah lancar. Jangan minum obat. Tidur sebelum tidur. Malam ini rendam kaki dengan air hangat. Tambahkan segenggam daun moksa ke dalam air. Besok datang lagi. Untuk 1 tusukan 5 hari berturut-turut. Tidur seharusnya bisa pulih. Dokter, keahlianmu ini berapa? Harganya? Biaya konsultasinya 50 yuan. 50 yuan menyembuhkan insomnia. Saya selama 10 tahun, saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Seumur hidup. Selanjutnya, terima kasih Dr. Lu. Hari ini yang mendaftar ada 123 orang, kamu sudah periksa 47 orang. Sisanya adalah pasien umum, dibagikan ke Dr. Sun, kamu mau istirahat semalam? Tidak perlu, selanjutnya. Selanjutnya adalah pasien khusus. Tidak ada dalam antrian. Apa maksudnya? Dia sudah berdiri di seberang jalan sejak pagi. Tidak masuk antrian, tidak daftar, juga tidak pergi, terus menatap pintu Bao Hetang. Tadi Xiao He keluar mengundangnya sekali, dia bilang, dia ingin menunggu semua pasien selesai diperiksa. Baru masuk. Biarkan dia masuk yang terakhir, tidak apa-apa. Ku dengar di sini datang seorang dokter muda yang bisa mendiagnosis hanya dari melihat penampilan. Orang tua ini mampir ke Jiangzhou, sekalian mau lihat-lihat. Silakan duduk, siapa nama Anda? Nama keluarga Qiu? Teman-teman memanggilku Lau Qiu. Orang apa ini? Tubuh ini sudah berapa kali menahan siksaan. Gumpalan hitam di paru kanan itu bukan luka dalam atau darah beku biasa. Tampaknya seperti serangan balik dari teknik khusus. Hitamnya memancarkan kilau logam samar. Sangat berbeda dari ki biasa. Apa yang bisa kamu lihat? Bisa melihat banyak, tapi ada satu hal. Mungkin kamu juga tidak bisa menjelaskannya. Hal apa? Bekas luka di bahumu, itu tertusuk tombak panjang, kan? Dan juga tulang rusuk kanan ketiga dan keempat, patah 2 kali saat muda, bukan cedera di tahun yang sama. Dan ada gumpalan di paru kananmu, itu sisa luka dalam yang tidak sembuh sempurna, benar, kan? Cedera bahu yang kamu sebutkan tadi, tulang rusuk, gumpalan paru kanan, yang kamu lihat? Ya, aku bisa melihat luka dalammu. Gumpalan di paru kanan bukan luka dalam biasa. Warnanya hitam pekat, berkilau metalik, bisa bergerak mengikuti napas. Ini bukan sekadar darah beku. Lebih seperti setelah terkena serangan balik suatu kekuatan, meninggalkan jejak. Pak Qiu, latihan yang Bapak jalani, seharusnya bukan hanya ilmu keras eksternal, kan? Kamu bahkan bisa melihat itu? Meridian tidak berbohong. Cedera biasa adalah cedera biasa, serangan balik adalah serangan balik. Bekas kedua penyakit berbeda. Tidak peduli apa penyebabnya. Saya bisa mencoba menusuk jarum untuk Bapak. Tapi saya katakan dulu ya. Luka lama seperti ini tidak bisa dibersihkan sekaligus. Perlu perawatan perlahan. Sekitar 3,5 kali, baru terlihat hasil yang nyata, apakah Bapak bisa menerimanya? Sudah hidup sampai usia ini, kesabaran sedikit ini masih ada. Nak, tusuk jarum saja. Jauh lebih nyaman, gumpalan itu sepertinya sudah agak berkurang. Ini hanya peluruhan di permukaan. Bagian sisanya sudah menyatu dengan meridianmu. Memaksanya akan melukai dinding vena. Percobaan jarum berikutnya harus berjarak 7 hari, memberi waktu pemulihan untuk meridianmu. Aku, Qiu Boan, sudah puluhan tahun berkelana kemana-mana, dan bertemu tak terhitung banyaknya dokter terkenal. Kamu adalah orang pertama yang tidak bisa ku mengerti.
Kamu bermarga Lu. Benar. Apa yang sebenarnya ingin Bapak katakan? Untuk apa dia datang? Aku tidak tahu. Tapi dia tahu lebih banyak dariku. Dia bisa mengenali luka yang terlihat oleh mata Yinsi. Dia tahu warisan dari King Nang Sanren. Dia bahkan mungkin tahu hal-hal yang belum pernah kulihat. Qiu Lao. Masih 5 hari lagi barulah hari untuk penusukan jarum kedua. Tahu hari ini bukan untuk mengobati luka. Di jalan mampir beli ayam panggang, bawa 1 guci arak tua, melewati Jiangsu. Minum sendirian tidak ada rasanya. Kamu temani aku minum beberapa gelas. Qiu Lao, malam ini Anda. Malam ini bukan hanya datang untuk minum, kan? Baiklah, aku akan terus terang. Lu Chen, leluhurmu, warisan Luqi dan King Nang Sanren. Ada yang mengincarnya. Siapa? Leluhur siapa di Guimen yang meninggalkan buku rahasia? Aliran mana yang mewariskan teknik akupunktur yang hilang? Mereka akan mengincar semuanya. Setelah mengincar, mereka akan merekrut atau mengakuisisi. Tidak ada pilihan ketiga. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Karena kamu tidak berada di lingkaran ini, warisanmu diperoleh secara tiba-tiba, bukan dari belajar sejak kecil. Apa yang mereka ingin lakukan? Menurut aturan Gu Yimeng, mereka akan mengirim seseorang untuk mengundangmu bergabung. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu, tidak akan diundang. Mereka akan langsung merekrutmu. Pak Qiu, bagaimana Anda tahu semua ini? Karena 20 tahun yang lalu, aku juga anggota Gu Yimeng. 20 tahun yang lalu, aku adalah eksekutor luar Gu Yimeng, bertanggung jawab menangani mereka yang tidak mau bekerja sama, para pewaris Gu Yi. Terus terang, itu perampokan, mereka yang tidak mau menyerahkan, dipaksa hingga tidak betah tinggal di sana. Setelah itu, aku keluar dari aliansi, melarikan diri ke separuh Cina, menyembunyikan identitas. Sampai 3 hari lalu, aku di jalan Jiangzhou, melihat video akupunkturmu. Gaya 12 jarum Xuanmen itu, sama persis dengan aliran Luqi dulu. Jadi kamu datang padaku, bukan hanya untuk memeriksa luka. Aku datang untuk memberi kabar. Orang Gu Yimeng akan segera mencarimu. Yang kamu maksud mereka selain Gu Yimeng, siapa lagi? Apakah kamu tahu Zhu Yuke? Waktu King Nang Sanren mewariskan ilmu kepadaku, dia bilang kalau leluhurku dulu di masa perang menyembunyikan kitab untuk sekte gurunya. Potongan tempurung kura-kura itu, peninggalan ayahmu. Gu Yimeng selalu mengira kitab yang disembunyikan Luyan, ada hubungannya dengan warisan kemampuan supranatural. Tapi 20 tahun lalu, mereka tidak bisa menemukan ayahmu sekarang. Mereka menemukanmu. Kapan datang? Paling cepat 7 hari, kamu harus bersiap-siap sebelumnya. Pak Qiu bicara sampai segitunya uang minum ini aku tidak bisa bayar, tapi aku akan akupunktur sekali lagi untukmu. Beberapa hari lebih awal, selagi orangnya belum datang, biarkan gumpalan di paru kananmu, larut 1 lapis lagi, lebih percaya diri, lebih punya peluang menang. Tinggal 30%. Jangan bertengkar dengan orang sebelum akupunktur berikutnya. Aku berhutang budi 2 kali padamu. Fluid ini, kapanpun tiup 3 kali. Aku dengar lalu datang. Baik, aku pergi dulu. Tuan Qi. Kapan Gu Yimeng benar-benar bertindak? Anak muda, tenang. Aku tidak bisa tenang, Lu Chen praktek di bawah Hetang, sepanjang waktu dipanggil tabib dewa. Jika ditunda lagi, pondasinya menjadi kokoh, kalian tidak akan bisa menyentuhnya. Kamu tahu bagaimana dia mendapatkan mata dewa itu? Ini adalah warisan dari ilmu Zhu Yu. Qing Nang Sanren 60 tahun yang lalu menempatkan Yin Xian dan Xuanmen Shi Erzen disegel di dalam pecahan tempurung kura-kura. Pecahan tempurung itu seharusnya milik Gu Yimeng. Saya tidak peduli soal warisan. Saya hanya bertanya, apakah kalian bisa melumpuhkan Lu Chen? Pei Xiao Ye, tujuan kami bukan hanya melumpuhkannya. Apa maksudnya? Kami akan mengambil matanya kembali. Dan juga mantra Shi Erzen yang ada di kepalanya, serta peta meridian dari kepala hingga kaki. Semuanya milik Gu Yimeng. Lebih baik lagi, saya hanya punya satu syarat. Sun Yanchu tidak boleh disentuh. Hanya seorang wanita. Tapi setelah ini selesai,
kamu harus membantu kami memindahkan semua aset dan rekam medis atas nama Lu Chen dan membersihkannya. Setuju. Kapan kita mulai? Besok malam, orang-orang kami akan mendatangi Bao Hetang. Apa kata atasan? Silu praktek setiap Selasa, Kamis, Sabtu. Besok sepulang kerja, dia dari Bao Hetang pulang ke kompleks akan melewati gang belakang yang tidak ada CCTV. Gang sempit, sepi, mudah untuk bertindak. Silu itu siapa sebenarnya? Sampai kita berdua harus turun tangan? Ki bilang dia punya mata dewa pelindung dekat-dekat dia, nggak untung. Pakai obat dulu untuk membutakan matanya. Serang langsung ke pusat energinya. Mata buta. Teknik jarumnya sehebat, apapun nggak bisa dipakai. Gerakan harus cepat. Setelah dapat, Ambil mata dewanya. Paksa teknik jarumnya keluar, orangnya nggak usah disisakan. kalau perempuan yang diinginkan Pei itu, jangan disentuh. Ki sudah janji pada Pei Zixuan. Sun Yanchu, sehelai rambut pun nggak boleh disentuh. Dua orang itu meridiannya ada jejak obat. Mereka orang yang lama merendam tubuh dengan ramuan. Mereka target aku. Pulang dan bilang pada yang mengutusmu lain kali aku sendiri yang datang. Siapa? Tuan Lu, selamat malam. Nama saya Ki Changgeng. Istrimu sekarang menjadi tamuku di sini. Kamu mau apa? Aku datang. Lepaskan dia. Mantap. Aku suka berurusan dengan orang yang terus terang. Barangnya sudah dibawa, matamu. Mata suci Zhu Yu. Seharusnya itu milik Gu Yimeng. Disimpan secara pribadi 60 tahun lalu. Hari ini, aku datang untuk mengambilnya kembali. Aku berikan padamu, dan istriku bisa pergi. Bisa. Jangan bergerak. Mundur. Lukamu hanya di kulit dan daging. Kamu berjanji tidak akan menanggung semuanya sendirian lagi. Kali ini tidak dihitung. Kali ini kita berdua. Kamu diikat di sini. Aku menyelamatkanmu lagi. Kerja sama kita cukup baik. Kerja sama apaan? Tanganmu sudah begini. Pulang nanti kamu yang membalutnya. Luka pisau? Kau melawan Gu Yimeng. Salah satu dari 3 tetua Gu Yimeng yang mengurusi urusan luar. Kau berhasil mengusirnya. Anggap saja berhasil. Tapi dia tidak akan berhenti. Saat Sun Yanchu diculik, dia bilang mata dewa itu disegel sendiri oleh King Nang Sanren ke dalam tempurung kura-kura. Gu Yimeng menganggap warisan itu seharusnya milik mereka. Ceritanya panjang. 60 tahun lalu, King Nang Sanren adalah anggota Gu Yimeng, tetua bidang Keqiong. Bertugas menyusun kitab kuno ilmu Zuyo yang hilang. Belakangan dia sadar, Gu Yimeng ingin mengambil alih kitab rahasia ilmu Zuyo untuk diri mereka sendiri. Jadi dia memutuskan hubungan dengan Gu Yimeng, lalu menyegel inti dari 12 jarum dan mantra ke dalam sebuah tempurung kura-kura dan menitipkannya pada murid-muridnya. Keluarkan tempurung kura-kura itu. Lihat, goresan putus-putus di samping. Jika dilihat horizontal, siapa yang mengkhianatiku, pantas mati. Itu adalah surat perintah pembunuhan Gu Yimeng saat itu. Ternyata alasan leluhur menyembunyikan kitab bukanlah balas budi, melainkan King Nang Sanren mempertaruhkan nyawa, menitipkan barang itu padanya. Bukan karena perang, tapi karena dikejar. Gu Yimeng dulu memburu, hanya untuk 2 hal, mata nether dan 12 jarum Xuanmen. Dengan keduanya, dari level meridian, bisa mengendalikan hidup, mati, siapapun. Lalu bagaimana sekarang? Dia menginginkan mataku dan teknik jarumku.
Biarkan mereka datang secara terbuka. Aku akan mengadakan acara di Bau Hetang, dengan aturan yang jelas, bukan dengan serangan diam-diam dan penculikan. Pertarungan terbuka? Kau yakin? Bukankah dia ingin mengambil kembali warisannya? Kalau begitu, di depan semua kolega di kota, buktikan teknik jarum mereka lebih hebat dariku. Ide bagus, pertarungan terbuka. Kita di pihak yang benar. Besok aku akan menghubungi semua klinik di Jiangzhou, dan media untuk menyebarkan beritanya. Waktunya 3 hari lagi. Aku akan carikan beberapa orang untukmu. Untuk bukti fisik, tempurung kura-kura ini adalah tanda terbaik. Jadi begini, mereka menculik istri Tuan Lu, untuk meminta dia menyerahkan mata dewa dan teknik akupunktur. Tuan Lu tidak berniat membalas dendam pribadi. Dia ingin mengikuti aturan kedokteran. Diagnosis terbuka. Diagnosis terbuka? Bagaimana menentukan menang kalah? Ini adalah 20 tahun yang lalu. Buku daftar internal Aliansi Guyi, halaman 7. Mencatat jabatan dan tugas Qi Changgeng. Catatannya juga ada. Saat itu Aliansi Guyi, catatan perintah pemburuan. Saya Qiu Boan pernah menjadi anggota Aliansi Guyi. Hari ini, saksi dan bukti sudah lengkap. Saya terima. Tidak perlu wasit. Jika saya menang, saya akan menghancurkan mata dewa saya sendiri di tempat. Zenpu menjadi milikmu jika kamu kalah. Aliansi Gui akan lenyap selamanya. Jangan lagi sentuh keluargaku. Jika saya menang, jangan lagi sentuh pengobat rakyat tanpa afiliasi. Hari ini adalah diagnosis terbuka. 3 soal, 2 dari 3 kemenangan, masing-masing pihak mengirim 1 orang, berdasarkan teknik akupunktur sebagai perjanjian, menang kalah ditentukan oleh rekan-rekan yang hadir. Tuan Qi datang dari jauh. Soal pertama dia yang memberi. Angkat ke atas. Soal pertama, angin patogen menyebabkan leher kaku. Angin patogen masuk ke meridian, fascia akan mati, aku hanya menusuk 1 jarum padanya, menutup akupoin dagen, meredakan nyeri sementara, sekarang giliran Tuan Lu yang bertindak, lihat apakah legenda Shentong itu benar. Tutup dulu lalu arahkan. Sumbat saluran terbesar. Tekanan berkurang, tapi dingin patogen terperangkap di dalam dan tidak bisa keluar. Formasi yin yang jahat. Tiga tahun, aku bisa menoleh sekarang. Soal kedua, aku yang memberi soal. Soal kedua, asap beracun. Asap hijau dari istana dibuat dari 7 ramuan. Setelah terhirup, akan naik sepanjang meridian paru-paru tangan, membakar tenggorokan dan trakea. Jika dalam 1/4 jam tidak bisa menusuk jarum, dianggap kalah. Cisau Wumei Gancau Huang Qin Lian Chao Jian Jiao Suan Shen jarum pertama, Hegu jarum kedua, Lie Chuo. Jarum ketiga, Kongzui jarum keempat, Cize, cepat lawan cepat intercept dan bungkus jejak hitam kehijauan lapis demi lapis katalisis terbalik. Racun asap telah dinetralkan. Soal ketiga, aku bertanding jarum dengan bertanding menusuk kertas dan memutus rambut. Kertas Xuan berukuran 3 cun persegi direntangkan di udara. 1 jarum menembus permukaan kertas. Ujung jarum menyentuh rambut di balik kertas. Rambut putus kertas. Tidak rusak. Menggunakan tangan kanan. Lu Chen, telapak tangan kananmu terluka oleh pisauku. Dengan apa kau bisa bertanding denganku? Dia juga bisa menggunakan 12 jarum dengan tangan kiri. Lu Chen menang, masalah leluhur, Lu Chen, semua orang di sini, hari ini mendengarnya, perintah pemburuan dari Aliansi Gui dulu, mulai hari ini dibatalkan. Ayah, apakah tanganmu sakit? Asap hijau tadi itu apa? Efek khusus. Tangan kiri atau kanan? Hebat. Bisa keduanya. Mohon terima hormatku.